Berkat dan pertolongan kami datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini, hamba-Mu mohon berkat dan urapan-Mu dicurahkan di ibadah dari awal hingga pada akhirnya. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh bersekutu, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Dan sekarang Bapa, tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu bersama-sama ya Bapa. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami, biarlah setiap benih firman yang ditaburkan boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Salam. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan April 2020. Ini merupakan satu anugerah dan berkat dan kasih-Nya yang dilimpahkan dalam hidup saudara dan saya. Dan hal inilah saudara dan saya untuk senantiasa bersukacita dan mengucap syukur. Untuk itu pagi hari ini firman Allah saya ambil dalam surat Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 23. Namun yang menjadi ayat emas kita yaitu pasal 1 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini firman Allah saya berikan satu judul, hanya salib Yesus Kristus yang mampu memulihkan. Dengan kata lain, salib yang mampu memulihkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kata kalimat yang mengatakan, tidak ada gading yang tak retak. Itulah pepatah yang menunjukkan bahwa tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Itu berarti saudara dan saya harus memberi maaf kepada orang yang telah bersalah kepada saudara dan saya. Dan itulah yang harus kita lakukan. Namun kenyataannya seringkali pemberian maaf hanya di bibir mulut saja. Permisi kata, hanya di bibir mulut saja. Tidak dari dalam hati yang tulus. Padahal dengan memaafkan secara tulus akan memulihkan hubungan yang retak. Kenapa demikian? Karena pemberian maaf akan membuka pintu atau perdamaian. Yang tadinya adalah musuh, yang dulunya tidak bersahabat, kini bersekutu kembali. Itulah betapa pentingnya pemberian maaf yang dilakukan secara tulus
bukan pemberian maaf yang hanya di bibir mulut saja, permisi kata. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dan memperhatikan bagaimana keadaan manusia dari keturunan Adam dan Hawa, semuanya sudah berdosa. Dan semuanya sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, kondisi manusia yang berdosa menempatkannya sebagai musuh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang berdosa, tadi sudah kami sampaikan, kehilangan kemuliaan Allah, berarti terpisah dari Allah. Keterpisahan ini akan membuat manusia yaitu menuju kepada kebinasaan. Maka hal inilah kita harus menyadarinya. Namun puji Tuhan, dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib, siapapun, atau dengan kata lain, mereka yang percaya kembali diperdamaikan dengan Allah. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Hubungan dengan Allah dipulihkan. Bukan dengan kuat dan gagah kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena pengalaman kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hanya salib yang mampu memulihkan. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salibnya. Lah, dari Kolose pasal 1 ayat 13 sampai yang ke-23, kita melihat bagaimana hubungan dengan Allah yang sudah dipulihkan lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib, lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Maka pada akhirnya ada sesuatu yang luar biasa, atau dengan kata lain, terjadi satu pemulihan. Ada satu akibat pemulihan yang sungguh-sungguh luar biasa, yaitu terlepas dari kuasa kegelapan. Kalau Bapak Ibu mau membaca ayat yang ke-13, tidak berhenti sampai di situ. Akibat pemulihan, selain dilepaskan dari kuasa kegelapan, lalu ayat yang ke-14 memperoleh pengampunan dosa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah akibat pemulihan, bisa dikatakan sungguh luar biasa, yaitu saudara dan saya dilepaskan dari kuasa kegelapan. Lalu yang berikutnya kita memperoleh yaitu pengampunan dosa. Tidak berhenti sampai di situ. Saudara dan saya juga memperoleh apa yang saudara dan saya butuhkan. Ini memberikan satu pengertian bagaimana saudara dan saya memperoleh hidup dalam pemeliharaan Allah. Ayat yang ke-17, lalu ayat yang ke-22, akibat pemulihan, saudara dan saya ditempatkan di hadapan Allah tanpa cacat dan celah, dan memperoleh keselamatan kekal. Luar biasa. Akibat pemulihan ini sekali lagi sungguh luar biasa,
yaitu saudara dan saya dilepaskan dari kuasa kegelapan. Saudara dan saya memperoleh pengampunan dosa. Saudara dan saya memperoleh apa yang saudara dan saya butuhkan, yang berarti hidup di dalam pemeliharaan Allah. Demikian juga ditempatkan di hadapan Allah tanpa cacat dan celah, dan memperoleh keselamatan kekal. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Semua berkat jasmani dan berkat rohani saat ini saudara dan saya dapat nikmati dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Sekali lagi, semua berkat jasmani dan rohani ini harus kita nikmati dengan penuh sukacita. Demikian juga kalau kita melihat satu contoh dalam Lukas pasal 15 ayat 32. Di situ kita melihat bagaimana terjadi pemulihan hubungan yang akhirnya mendatangkan sukacita besar. Sebagaimana ada sukacita besar ketika anak bungsu yang hilang telah kembali kepada bapaknya. Luar biasa. Hanya salib Yesus Kristus yang mampu memulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah mengalami karya salib Yesus Kristus yang memulihkan saudara dan saya dengan Allah Bapa, maka saudara dan saya harus memiliki iman. Dan tentu iman kita, iman di dalam Yesus Kristus. Iman kita harus teguh, iman kita harus kuat. Yang mana saat ini kita diperhadapkan dengan wabah virus, dengan wabah virus corona yang tidak tahu kapan akan berhenti, kapan akan berakhir. Namun kita percaya semua bersama Tuhan lewat doa Bapak Ibu, umat Tuhan atau gerejanya, kita optimis bersama Tuhan virus corona akan segera dapat diatasi, akan dapat terselesaikan. Dan tentu semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan lewat doa gerejanya saat ini. Sekali lagi, saudara dan saya yang sudah dipulihkan lewat karya salib Kristus, maka saudara dan saya harus memiliki iman yang teguh, tetap kokoh dan tidak boleh goyah di tengah segala tantangan dan pergumulan hidup saat ini. Hanya oleh karena salib Kristus Yesus, hidup saudara dan saya telah dipulihkan. Hanya oleh karena salib Yesus Kristus, saudara dan saya telah ditebus. Ini memberikan satu makna, ini memberikan satu pengertian dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana salib Yesus Kristus yang mampu untuk memulihkan saudara dan saya di hadapan Allah Bapa, yang pada akhirnya saudara dan saya memperoleh penebusan. Untuk itulah kita sebagai manusia yang berdosa ditebus, dibebaskan
dan diselamatkan dari maut oleh darah Yesus Kristus. Tidak berhenti sampai di situ. Karena pelanggaran manusia telah menjadi setru Allah. Tetapi darah Yesus telah memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah. Untuk itulah saudara dan saya harus selalu ingat akan kasih. Saudara dan saya harus ingat akan kasih-Nya. Dan hiduplah sungguh-sungguh untuk bagaimana kita berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itulah pada pagi hari ini hanya salib Yesus Kristus yang mampu memulihkannya. Oleh sebab itu, firman Allah pada pagi hari ini tidak akan saya panjang lebarkan, namun hal ini belum menjadi berkat untuk kita semuanya. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tadi ada yang apa? Dilihat tadi sendiri. Bapa, kami berdoa Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan. Biarlah pemulihan daripada Engkau boleh melawat bangsa kami, boleh melawat kota kami, boleh melawat daerah sekitar kami Bapa. Engkau bekerja melalui setiap pemimpin-pemimpin kami Bapa, pemimpin bangsa kami. Biarlah setiap keputusan kebijakan yang diambil itu boleh datang daripada Tuhan dan boleh membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar lewat kejadian ini Tuhan, namun boleh tetap ditinggikan, tetap dimuliakan Tuhan. Berkati setiap gerejamu untuk boleh tetap jadi terang, tetap jadi berkat dalam segala keadaan Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, mampukan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan doa ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai pagi ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Dengan iman, sidang jemaat yang sudah diberkati, mari kita ucapkan bersama-sama. Amin.